Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisa Marnisa dengan NIM 0568033335 Prodi Teknologi Pendidikan. Selamat datang di channel pembelajaran kita. Di era digital sekarang ini, belajar itu nggak harus melulu di kelas. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, ya kan, di era digital ini. Nah, pada video kali ini saya akan merangkum materi penting tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang sudah kita pelajari dari mulai pembelajaran, dari mulai pertemuan pertama sampai ketujuh. Yang pertama, teknologi pendidikan itu adalah bidang yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pendidikan jarak jauh, teknologi itu menjadi alat utama agar proses belajar itu tetap berjalan meskipun tanpa tatap muka langsung, ya kan? Yang kedua, pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik fleksibel, terbuka, dan bisa diakses kapan saja serta di mana saja. Namun, dalam hal ini juga menuntut kita sebagai peserta didik itu harus lebih mandiri dan disiplin dalam belajar, ya kan? Karena kan kita tidak ditentukan oleh waktu, tidak ada jam-jam tertentu gitu kan, seperti pembelajaran secara tatap muka. Jadi kita harus lebih mandiri untuk memanage waktu kita dan kita harus lebih disiplin. Yang ketiga, keberhasilan pendidikan jarak jauh itu sangat dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang baik. Mulai dari tujuan pembelajarannya, materinya, media pembelajaran, hingga evaluasi. Semua itu harus dirancang secara sistematis agar pembelajaran itu tetap efektif. Yang keempat, itu media pembelajaran seperti video, misalnya audio dan platform digital lain itu sangat penting kan dalam pendidikan jarak jauh. Video pembelajaran itu menjadi salah satu media favorit karena lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi video itu lebih menarik kan, karena kan kita bisa mendengar suara sekaligus melihat. Jadi lebih menarik gitu untuk kita lihat. Yang kelima, interaksi itu tetap menjadi kunci dalam pembelajaran. Meskipun dilakukan secara daring, interaksi itu dapat dilakukan melalui seperti diskusi online, video conference, maupun forum belajar. Jadi, walaupun kita belajar secara online, tidak membuat kita tidak bisa diskusi, karena banyak forum-forum diskusi yang bisa kita buka secara online. Itu tadi seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Yang keenam, proses penilaian atau asesmen dalam pendidikan jarak jauh itu dilakukan secara online, seperti kuis, tugas, dan proyek, yang tetap harus mampu mengukur pemahaman peserta didik secara objektif. Yang terakhir nih poin yang paling penting, yang terakhir, keberhasilan pendidikan jarak jauh itu sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kemampuan guru, dan motivasi belajar peserta didik. Jadi 3 poin ini itu yang terpenting menurut saya. Karena apa? Karena misalnya teknologinya sudah siap, kemampuan gurunya sudah mumpuni, tapi motivasi belajar kita lemah, itu menjadikan proses belajar secara daring kita itu menjadi tidak efektif, ya kan? Tapi kalau tiga-tiganya itu terpenuhi, seperti kesiapan teknologinya itu sudah mantap, terus kemampuan gurunya sudah di atas rata-rata, dan motivasi belajar kita, walaupun kita belum tahu, kita belum pinter nih, tapi kita punya motivasi untuk belajar, itu bakal menjadikan pendidikan jarak jauh itu lebih berhasil ya teman-teman. Nah, itu tadi kesimpulan materi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai ke-7 ya. Semoga video yang teman-teman saksikan tadi bisa membantu teman-teman semua untuk memahami materi dengan lebih mudah ya. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.